Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakhrul Lutfi dengan BP 19 11 51 dan merupakan shift 1 dari praktikum Workem 2. Pada hari ini saya akan membahas tentang laporan praktikum Workem 2 modul 2. Mohon maaf jika suara saya agak bergetar-getar, saya lagi sakit demam. Pada modul 2 kita juga akan mempelajari tentang implementasi proses sederhana 2, di mana jika dia mengetahui fungsi dari bagian-bagian ini, yaitu fungsi yaitu adalah menentukan alamat yang akan diberikan pada instruksi memori. Instruksi memori akan menyimpan alamat instruksi ini dikarenakan waspada jika terjadi error. Yaitu setelah itu instruksi akan dikirim pada instruksi keluar, di mana instruksi ini akan dipecah-pecah, di mana instruksi ini akan terbagi menjadi 3, di mana opcode, immediate, dan register A dan B. Kemudian control O yaitu digunakan untuk mengontrol operasi pada prosesor, lebih tepatnya mengontrol ALU. Immediate extender digunakan untuk memperpanjang bit pada extender, di mana bit yang masuk pada extender biasanya memiliki nomor bit, dan masuk immediate extender akan diperpanjang menjadi 30 bit, di mana jika immediate menilai positif, maka akan ditambahkan 16 bit bernilai 0. Jika nilai bernilai negatif, akan ditambahkan 16 bit bernilai 1. Register ini digunakan untuk menyimpan hasil yang keluar dari instruksi decoder dan ALU, di mana fungsinya sama dengan instruksi memori, yaitu disimpan supaya waspada jika proses tiba-tiba berhenti karena ada error, data itu tidak akan hilang. Nah, Max digunakan ini berfungsi sebagai lampu merah, di mana hanya akan memasukkan instruksi tertentu pada ALU, di mana ALU ingin mengeksekusi operasi aritmatika, maka akan dimasukkan operasi aritmatika dari ALU. Dan hal juga sebaliknya dengan operasi logika. Pada ALU, instruksi yang masuk pada ALU akan eksekusi, dan hasil tersebut akan masuk langsung kepada register bank. Nah, prosesor memiliki format instruksi yang sama, di mana memiliki dua format instruksi, di mana register dan immediate, di mana mereka memiliki memiliki bagian-bagian seperti kalau bagian-bagian di mana register memiliki bagian opcode, register A, register B, dan immediate memiliki bagian opcode, register A, immediate. Mana masing-masing bagian ini memiliki 3 bit, di mana register berjumlah 9 bit dan immediate berjumlah 9 bit. Nah, prosesor ini juga memiliki tabel opcode prosesor, di mana opcode ini akan, jika dimasukkan pada prosesor, maka akan melakukan sebuah instruksi, di mana jika kita masukkan 000, maka pada prosesor akan menambah instruksinya yaitu add TP register. Pada 111 maka dia akan memberikan perintah yaitu ORTP immediate. Nah, pelaksanaan praktikum yaitu implementasi prosesor dengan verilog, operand fetch, data operasi, dan operand store. Pada bulan ini akan diimplementasikan bagian selanjutnya dari prosesor, yaitu operand fetch, data operasi, dan operand store. Model yang digunakan pada bagian ini adalah 1 register bank, 2 immediate register, 3 control, dan 4 adalah ALU. Seperti yang dilihat pada gambar 1 di samping, di mana bisa dilihat kita akan membahas tentang control, immediate extender, register bank, dan ALU. Nah, adalah langkah-langkah praktikum. Langkah source code, di mana source code ini didapatkan dari ALU, di mana yaitu memiliki isi yaitu ALU V, control V, DAC 3 to AV, immediate extender V, interaction decoder V, mesh TB V, max 81 V, PZ V, RAM V, register bank V, region V, simple maps V. Yang kedua yaitu tambahkan file program teks yang telah Anda kerjakan pada modul 1 ke dalam folder. Ketiga adalah compile semua file dan jalankan touchpen mesh TB. 4, untuk menjalankan touchpen double klik TB, lalu klik kanan pada window object dan pilih atau wave sinyal ini pada design. Pada saat ini kita akan menjalankan sebuah video tentang bagaimana proses ini dijalankan.
Nah, setelah mendengar penjelasan dari video, maka kita melanjutkan ke saat selanjutnya. Langkah berikutnya yaitu jalankan simulasi dan pastikan tambah tahapan prosesor program dan direction code telah bekerja dengan benar sesuai dengan program yang telah Anda buat pada program, di mana inilah program dari nol. Ini dari program yang saya dapatkan dari praktikum. Kedua adalah jelaskan cara implementasi multiplexer dengan menggunakan bahasa Verilog, teruskan pada quiz. Jawaban setelah saya masukkan pada quiz. Yang ketujuh adalah lanjutkan implementasi perancangan prosesor, menambahkan modul kontrol standar, register bank dan ALU dengan koneksi sebagai berikut. Upload kode simple maps yang Anda kerjakan pada bagian quiz. Inilah kode yang dituliskan pada maps, simple maps. Untuk melihat rules yang lebih bagus, setelah saya buat SC yang lebih bagus pada bagian quiz. Bagian 8 yaitu ulang USTB unit dan kerja dari present telah dirancang. Perlihatkan keluaran map untuk berikut upload dan bagian kerja modul ini, dimana ialah bagian yang didapat dari modul yang didapatkan dari dimana yaitu kontrol ini adalah fungsi itu adalah mengkontrol operasi dalam proses tepatnya mengontrol operasi pada ALU. Itu adalah perlihatkan keluaran untuk register bank pada bagian proses bank ini, dimana ini didapatkan dari bagian modul yang itu dari praktikum saya dan cara kerja register bank yaitu menyimpan data yang keluar dari instruction decoder dan ALU yang hal ini dilakukan untuk mencegah data hilang jika tiba-tiba terjadi error pada prosesor. Contohnya tiba-tiba komputer laptop tiba-tiba mati sendiri. Berikan keluaran web berikut upload pada bagian quiz dan jelaskan cara di mana adalah bagian yang diberikan di modul yang diberikan dari mana cara kerja embedded standard adalah memperpanjang bit dari sebuah bit instruksi dari 16 sampai jadi 32. Terus itu perlihatkan keluaran web untuk ALU berikut upload pada bagian quiz dan jelaskan cara kerja dari modul ALU di mana ini didapatkan dari bagian modul ini didapatkan dari bagian dari praktikum saya, di mana fungsi ALU yaitu eksekusi instruksi yang masuk. Nah, ini merupakan langkah 13. Nah, di mana berikan pada register telah disimpan pada pertama X. Lebih tepatnya bagian ini yaitu program teks yang kita telah ubah di modul 1 akan dipasang kembali kepada file modul 2 dan setelah dijalankan operasi di webnya, kita lihat dulu apakah pada bagian ini terdapat angka atau tidak. Jika pada modul terdapat angka yaitu seperti 2, 7, 3, 4, 3 pada bagian selanjutnya, mohon maaf, tetapi setelah dijalankan praktikum saya tidak memberikan angka tersebut pada praktikum saya. Next, pertanyaan pada laporan, yaitu adalah jelaskan secara runut bagaimana dasar ini bekerja. Yang kedua adalah bagian apa saja yang diatur oleh kontrol pada prosesor ini. Yang ketiga adalah apa yang dilakukan apabila ingin ditambahkan 4 operasi aritmatika yang baru. Yang keempat adalah apa yang harus dilakukan apabila diinginkan prosesor mensupport operasi jump and branch. Yang kelima adalah apa yang harus dilakukan agar lebar data yang menjadi lebih besar. Ini adalah gambar prosesor itu. Langkah pertama yaitu PC akan menentukan instruksi yang dikerjakan oleh prosesor. Yang kedua adalah PC akan menentukan instruksi yang akan disediakan. Kemudian instruksi akan disimpan ke instruksi memori sebelum masuk instruksi header untuk mencegah terjadi error jika proses berhenti
yaitu pada proses uploader kemudian dibaca menjadi 3 bagian, yaitu upcode dan immediate dan register A dan B, di mana akan menjadi jalur tersendiri, yaitu A dibaca upcode masuk pada kontrol. Setelah masuk kontrol, blok kontrol memiliki 2 output, yaitu allocell, operand cell, dan write jalur tersendiri seperti allocell masuk kepada ALU, operand cell akan masuk kepada multiplexer, dan write akan masuk kepada immediate extender. Kedua adalah bug immediate, yaitu setelah dipecah immediate akan langsung masuk kepada immediate extender. Setelah masuk immediate extender, kemudian akan masuk lagi ke dalam multiplexer. Register A dan B yaitu setelah dipecah, instruksi akan langsung masuk kepada register bank. Kemudian register bank akan masuk kepada ALU, dan register B akan masuk kepada multiplexer. Jadi kita masuk pada bagian ALU, di mana sebelum masuk multiplexer, setelah masuk ALU, multiplexer akan memilih instruksi. Sebelum masuk multiplexer, sebelum masuk ALU, instruksi akan dipilih oleh multiplexer. Siapa saja yang masuk ke ALU, jika ALU menerima logika, maka instruksi akan dikirim ke ALU. Hal ini sebaliknya juga sama bagi operasi aritmatika. Setelah instruksi masuk ke ALU, maka ALU akan mengeksekusi konflik tersebut. Setelah mengeksekusi instruksi, maka hasilnya akan dikirim ke register bank. Yaitu bagian apa saja yang diatur oleh pada prosesor ini. Pada prosesor kontrol mengendalikan penulisan register data dan menentukan operasi yang akan dieksekusi oleh ALU, di mana operasi merupakan operasi aritmatika atau operasi logika. Yang ketiga yaitu apa saja yang harus dilakukan apabila ingin ditambahkan 4 operasi aritmatika yang baru. Untuk menambahkan 4 operasi aritmatika yang baru, maka harus menambahkan operasi baru, dikarenakan untuk melakukan operasi aritmatika sebuah operasi harus mendapatkan register. Dikarenakan kita ingin menambahkan 4 operasi, maka harus menambahkan 4 operasi pula. Jawaban nomor 4 yaitu apa yang harus dilakukan apabila inginkan prosesor mensupport operasi jump dan branch. Untuk sebuah prosesor mensupport operasi jump dan branch, maka harus ditambahkan sebuah register flag dan operasi ini dikarenakan operasi jump di operasi register flag dan operasi branch tidak dapat operasi tambah target branch. Yang kedua adalah apa yang harus dilakukan agar lebar data immediate menjadi lebih besar, yaitu untuk mengubah lebar data immediate supaya menjadi lebih besar, kita dapat menggunakan immediate extender, di mana immediate extender dapat mengubah lebar data menjadi 3 bit ke 9 bit. Nah, dengan ini kita masuk ke akhir video laporan. Mohon maaf jika saya terjadi kesalahan. Maaf sekali, saya sedang lagi sakit, jadi performa saya lagi down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.